Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Multiplication Practice yang dibuat oleh Rocky Roar. Dan seperti dengan judulnya ya, hari ini kita akan bermain Sudoku dengan sedikit operasi perkalian. Dan menjadi puzzle yang sangat cocok banget untuk berlatih melakukan perkalian ini. Dan di sini Rocky Roar juga menantang kita untuk melakukan operasi perkaliannya tanpa menggunakan kalkulator ya. Bolehlah, tantangannya diterima. Dan tapi puzzle ini juga kalau di LMD masuknya ke kategori very easy ya, bintang 1 dari 5. Jadi nggak bakal terlalu sulit untuk melakukan operasi perkaliannya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada lingkaran abu-abu harus ganjil, angka pada kotak abu-abu harus genap. Jadi ini ganjil, ini genap angkanya. Kemudian lingkaran dan oval merupakan bilangan 1, 2, atau 3 digit yang dibaca dari kiri ke kanan. Lingkaran dan oval menunjukkan hasil perkalian untuk semua angka pada lingkaran abu-abu dan kotak abu-abu pada kotak 3x3 tersebut. Oke, jadi ini merupakan bilangan 1 digit, ini merupakan bilangan 2 digit, dan ini merupakan bilangan 3 digit yang selalu dibaca dari kiri ke kanan. Dan lingkaran dan oval di sini akan menunjukkan hasil perkalian dari seluruh angka pada kotak abu-abu dan lingkaran abu-abu pada kotak 3x3-nya. Jadi contohnya oval di sini menunjukkan hasil perkalian seluruh angka di sini. Oval di sini menunjukkan hasil perkalian seluruh angka di sini. Oke, itu saja peraturan untuk hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan di sini ya ada sedikit logika parity ya yang langsung bisa kita dapatkan di sini. Kita bisa langsung tahu angka satuannya untuk setiap lingkaran dan oval di sini. Karena bilangan genap ya, bilangan apapun yang dikalikan dengan bilangan genap akan selalu menghasilkan bilangan genap. Dan bilangan ganjil yang dikalikan dengan bilangan ganjil akan selalu menghasilkan bilangan ganjil. Jadi di kotak 3x3 di mana ada kotak abu-abu, supaya bisa menghasilkan bilangan ganjil pas melakukan perkaliannya, maka bilangan satuannya harus menjadi genap. Di sini juga sama harus genap, di sini ada karena ada genap, maka bilangan satuannya harus genap supaya bisa menghasilkan bilangan yang hasil bilangannya perkaliannya merupakan bilangan genap. Tapi kalau nggak ada angka genap di kotak 3x3-nya, maka akan selalu bilangan satuannya merupakan angka ganjil. Nah, itu yang pertama kali saya bisa langsung dapatkan ya di puzzle ini. Dan mungkin kita bisa melakukan sedikit parity coloring kali ya. Karena kita lumayan banyak diberikan juga untuk angka ganjil dan angka genapnya di sini. Oke, berarti kita seperti biasa. Di sini saya akan menggunakan warna hijau untuk angka ganjil dan ungu untuk angka genap. Dan kita tahu berarti di box ini angka satuannya harus ganjil. Ini ganjil kali genap, maka harus genap. Ini ada genap, maka harus genap. Ada genap, maka harus genap. Genap juga. Ini ganjil. Ini ada genap di sini. Ini ada genap, dan ini ada genap. Dan kita punya posisi seperti ini. Nice. Dan juga, ya berarti di suatu baris, di suatu kolom, dan di suatu kotak 3x3 bakal ada angka 1-9. Dan 1-9 itu ada 5 angka ganjil dan 4 angka genap. Jadi kita bisa melihat nih ada beberapa posisi-posisi di mana semua angka genapnya sudah ada. Di box ini kita sudah punya 4 angka genap, maka angka-angka yang tersisa merupakan angka ganjil. Dan sekarang di baris ini kita butuh 4 genap yang hanya ada 4 posisi saja. Kolom ini kita punya 4 angka genap, maka ini menjadi ganjil. Nice. Oke. Apakah ada lagi yang menarik untuk coloringnya? Belum ada sih ya sepertinya. Oke, mungkin ternyata nggak langsung bisa melakukan coloring terlalu banyak kali ya tapi. Oh nggak ada di kotak 3x3 ini. Ini mungkin agak sedikit lebih tricky ya dibandingkan sebelumnya. Cuman kalau kita lihat di baris ini kita sudah punya 3 angka genap.
Tapi di box ini kita masih butuh menempatkan 3 angka genap lagi. Nggak mungkin dua-duanya di sini. Ini merupakan 2 angka genap dua-duanya. Kalau ada dua-duanya di sini, kita bakal terlalu banyak menempatkan angka genap di baris ini. Berarti minimal maksimal hanya ada satu di sini. Maka harus kita menempatkan 1, 2, 3, 4 untuk menempatkan seluruh angka genapnya. Jadi sekarang kolom ini sudah ada 4 angka genap, maka ini menjadi ganjil. Dan box ini butuh 4 angka genap, harus diisi semua. Oke. Ada lagi nggak nih yang, oh ya, kita punya di sini ada 1 angka ganjil dan 1 angka genap ya. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4 di barisnya, maka ini menjadi ganjil. Hmm, ini juga ada 3 angka genap ya, sudah ada di baris ini. Kolom ini juga. Bisa nggak kita mendapatkan sesuatu dari situ? Saya nggak melihat sih gimana, apakah mungkin masih ada coloring lagi yang bisa kita lakukan atau enggak. Cuman kalau nggak bisa, mungkin kita langsung lanjut aja ke melakukan operasi perkaliannya. Coba sebentar, saya mau ngecek lagi. Kayak belum belum bisa kali ya untuk melanjutkan. Ya, kayak di bawah sini juga lumayan banyak angka genap yang diberikan, cuman kayaknya belum terlalu banyak yang bisa kita dapatkan informasinya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjutin ke perkaliannya ya, operasi perkaliannya. Ya mungkin coba kita mulai dari sini kali ya. Pil di sini merupakan bilangan 3 digit yang mengkalikan 3 petak ini. Pilihannya adalah kalau ini 2, ini merupakan 4, 6, 8. Kan semuanya merupakan angka genap 2, 4, 6, 8. Dan kalau ini 2 mungkin nggak untuk ini menghasilkan perkalian yang benar. 4 kali 6 kali 8 um, kayaknya masih mungkin ya 32 kali 6 192 ya. Ini saya bakal lama nih melakukan perkaliannya ya. Coba sebentar, 24 kali 8. 24 kali 8, 32, ya 192. Masih oke ya untuk mendapatkan jumlah yang benar, 192. Coba saya mau open smart aja deh untuk melakukan ininya ya. 192 masih oke. Kalau ini 4, mungkin nggak? 2 kali 6 kali 8. Sebenarnya kita bisa langsung ngeceknya dari angka satuannya aja nggak sih sebenarnya? Angka satuannya merupakan angka yang benar atau enggak? 2 kali 6 kali 8. 12 kali 8 enggak ya? Kalau 12 kali 8 akan menghasilkan angka satuannya itu merupakan angka 6 di belakangnya. 2 12 kali 8 ya, menghasilkan angka 6 di belakangnya nggak mungkin. Berarti bukan 4 di sini. Kalau ini 6, ini merupakan 248. Angka satuannya berapa? 12, 32, 4. Angka satuannya di belakangnya harus 4, bukan angka 6. Nggak mungkin berarti. Yang terakhir 8, ini bakal 26, 264 dan menghasilkan angka satuannya. Ini benar ya? Kalau ini ya ini menghasilkan perkalian yang benar untuk angka satuannya. Tapi kalau dikaliin nggak bakal nyampe nggak sih? Hanya 8 kali 6 doang ya, bukan bilangan 3 digit. 8 kali 6 48. Jadi bukan bilangan 3 digit nggak mungkin. Berarti ya ternyata hanya ada satu kombinasi saja untuk mendapatkan uh, hasilnya ya. Hanya bisa 192 dengan 4 kali 6 kali 8. Wow. Oke. Okay. Luar biasa sekali. Berarti ini merupakan 357.
Oke, kita coba lanjutin untuk perkaliannya yang lain. Di sini juga cukup menarik sih ya, untuk perkalian bilangan ganjil kali ganjil di sini. Karena kita nggak mungkin dong, karena ini merupakan bilangan genap, maka minimal kita mencapai 20-an. Berarti nggak mungkin kalau dua petak ini dipilih dari angka 135 saja. Minimal harus ada angka satu angka dari 7 atau 9. Karena kalau 135 maksimal mencapai 15 saja. Oh, dan tapi kita nggak bakal pernah menggunakan angka 5 ya kalau ada perkalian seperti ini. Karena kalau angka 5 digunakan, kita akan selalu menghasilkan bilangan yang diakhiri dengan angka 5 di belakangnya. Dan limanya bakal berulang gitu. Misalkan 5 kali 7 akan menghasilkan 35 dan limanya bakal berulang. Berarti nggak bakal ada angka 5 di sini. Dan harus ada angka 7 atau 9. Dan nggak mungkin satu ya. Kalau angka 1 akan menghasilkan angka itu sendiri. 1 kali 9 contohnya bakal menghasilkan angka itu sendiri dan berulang. Berarti 379. Jadi antara antara 37 menghasilkan 21, 39 menghasilkan 27, atau 79 menghasilkan 63. 3721, 3927, 7961. Ya, masih oke ya untuk semua kombinasinya. Yang mungkin nanti ada sudoku kali yang membantu. Oke, kita lanjut kalau gitu. Di mana lanjutannya? Yang mana yang menarik ya? Untuk bilangan dua digit, bilangan ganjil kali genap yang cuma dua kayak gini juga cukup menarik sih ya. Kita nggak mungkin tadi menggunakan angka satu ya. Kalau angka satu, ini bakal selalu menjadi angka itu sendiri, dan itu nggak mungkin. Kalau ada angka 5, kita antara memiliki angka 0 di sini selalu ya. 5 kali angka genap bakal menghasilkan satuannya 0 di belakangnya. Dan itu nggak mungkin. Berarti ini bakal 3, 7, atau 9. Kalau 9 bakal terlalu banyak ya. 9 kali 2 minimal menghasilkan angka 2 digit. Berarti ini antara 3 atau 7. Tapi 7 juga sama ya. 7 ya 7 kali 2 menghasilkan bilangan 2 digit. Berarti ternyata hanya bisa satu doang. Merupakan angka 3 saja. Wow. Dan itu berlaku juga nggak sih untuk seluruh angka dengan dua onggading itu berlaku karena ini merupakan bilangan satu digit saja ya. Kalau di sini merupakan bilangan dua digit, jadi nggak berlaku. Tapi 3 di sini membuatnya menjadi 3. Dan ini ya supaya hanya menjadi bilangan satu digit saja ini harus 2. Maka 3 kali 2 menjadi 6. Nice. Ini bukan 6 lagi. Maka 6 oleh sudoku harus di sini. Oke, ini menjadi 4 atau 4 dan 8. Ya, dan 2 sekarang harus di dua petak ini ya. Maka ini merupakan 468. 468 triple. Dan oleh sudoku ini merupakan 1 dan 9. Oke, berarti kita punya 1 kali 9. 1 kali 9 kali ini yang menghasilkan dua petak ini. Dan petak ini bukan 3, bukan 19, maka 5 atau 7. Dan tadi kita tahu ya, bukan angka 5. Kalau 5 akan selalu diakhiri dengan angka 5. Berarti ini hanya bisa 7 saja. Wow, ini sudoku yang sangat seru banget sih kalau menurut saya untuk dimainkan. 7 kali 1 kali 9, maka kita harus menghasilkan 63. Oke, ini 4, 4 dan 8, maka ini menjadi 2 dan 6. 6 lihat ke bawah, maka ini harus 2 ya. Berarti tadi pilihannya 21 atau 27 ya. Ini bukan 3 lagi. Antara 37 atau 39. Berarti bakal selalu ada angka 3 di sini. Oke, mana lagi nih? Ini menjadi 4 atau 8.
Ini, oh ya berarti 2 sekarang melihat ke atas ya. Ini bukan 2 lagi. Ini menjadi 2. Dan kita punya semua angka genap di kolom ini. Ini menjadi ganjil. Oke. Ini 468 dan di kolom ini 6-nya sudah ada di box ini. Maka ini bukan 6 lagi. Oh, atau melihat ke atas juga bisa sih melihat ke petak ini ya. Oke, kayaknya kita masih harus melakukan perkaliannya. Oke, kita mulai dari sini aja karena sudah ada 2 dan 6 di sini ya. Berarti ya ini nggak mungkin pilihannya di sini 1, 5, 7, 9. Nggak mungkin 3. Kalau 1, 2 kali 6 kali 1 bakal 12. Nggak mungkin karena ini bukan 2. Kalau 5 kita tahu akan menghasilkan 0 atau 5 di angka satuannya. Nggak mungkin 12 kali 7 atau 12 kali 9. 12 kali 7 berapa? 12 kali 7 84. Kayak masih mungkin ya. 84 kemungkinannya. Benar nggak sih 12 kali 7? Mau double check. 12 kali 7 ya 84. 12 kali 9. Bentar. Saya tulis aja lah biar nggak bingung. 12 kali 9. 18. Enggak ya. Kalau 12 kali 9 bakal menghasilkan bilangan 3 digit ya. 18, 108. 108 dan itu merupakan bilangan 3 digit. Oke, berarti harus 12 kali 7 maka menjadi 84. Nice. Ini sekarang bukan 486 jadi 2. Dan box ini sudah ada semua angka genap menjadi ganjil. 7 melihat ke atas, menyelesaikan di sini. 191, box ini butuh 5. 4 melihat ke atas. Dan sekarang ini merupakan 21. Maka ini harus 3 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Luar biasa. Ini menjadi 5 dan 9. Kolom ini butuh angka 1. Kolom ini butuh angka 5. Dan ini adalah 3 dan 9. Oke. Ini bukan 2 atau 4 ya. Maka menjadi 6 dan 8. Dan kita belum menempatkan angka 2 di baris ini. Yang angka genap yang terakhir. 2 ini tapi tidak bisa di sini. Maka ini menjadi ganjil. Dan ini juga melihat seluruh angka 2, 4, 6, 8 ya. Maka menjadi ganjil. Kayaknya sih nggak harus mencari sampai segitunya sih. Karena masih banyak perkalian yang belum saya lakukan. Cuman sambil nge-scanning sudoku juga biar nggak miss nanti. Oke. Ya, tiga di box ini ada di 2 petak. Ya, mungkin kita langsung melihat ke sini dulu ya, karena sudah mendapatkan angka satuannya. Kolom ini butuh 4 dan 8, dan petak ini butuh 4, 6, atau 8. Dan untuk mendapatkan satuannya 2, nggak mungkin nggak ada angka 8 ya. Kalau 4 dan 4 kali 6 itu merupakan 24. Berarti bakal ada angka 8, dan 8 kali 6, 48, bukan menghasilkan angka 2 belakangnya. Maka ini 4 dan 8, 32 ya berarti. Oke, nice. Ini mungkin sekarang. Ya, oke. Ini 4, 6, atau 8 ya sekarang. Dan baris ini, kolom ini butuh 1, 5, 7. Ya, kalau ini 1, kita nggak bakal menghasilkan angka 2 digit. Kalau 5 tadi juga masih sama logikanya, menghasilkan belakangan 0 atau 5. Makanya bisa 7 saja. Dan 1 di sini melihat ke samping. Dan oke, kita mungkin coba untuk melihat kemungkinannya ya. Kalau ini 7 kali 6 nggak mungkin ya, 42. Kalau 7 kali 8, 56, nggak mungkin karena ini bukan 6, makanya bisa 4 saja. Wow. Maka harus 28, yang jadi genap. Oke. 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8 dari samping.
Dan 2 sekarang di box ini hanya bisa di 2 petak ini dan mengambil seluruh angka genap di barisnya. Ya, tapi di box ini belum bisa kita selesaikan ya angka genapnya. Oke, tinggal box ini dan box ini yang belum kita lakukan untuk perkaliannya. Cuman ada sudoku dulu, ini petak ini melihat 268 sehingga menjadi 4. Dan 5 melihat ke samping ya. 95 ini dia nggak mungkin 195, maka menjadi 3 atau 7. Oke. Ya, sekarang kita lihat box ini aja karena sudah ada angka 4 di sini. Dan ini antara 359, 12 mungkin, 20 nggak mungkin, dan 36 nggak mungkin ya, karena sudah ada angka 6 di sini. Nice. Ini harus 12. Ini menjadi ganjil, 3 menit ke samping, 93, dan 8 bisa kita tempatkan di box ini. Interaksi dengan sudokunya juga sangat keren banget di puzzle ini. 2 dan 6. 6. Oh, ini sudah ada semua angka genapnya di barisnya. Berarti kolom ini butuh 1 genap lagi. Baris ini butuh 1 ganjil. Box ini sudah ada semua angka genap. Baris ini butuh 4 di sini ya. Dan ini menjadi 6 di boxnya, ini menjadi 8. 8 menyelesaikan 48. 4 melihat ke bawah, bukan, ini menjadi 4 sekarang. Oke, 2 menyelesaikan 2 di sini, menempatkan 3. Nih, box ini butuh nggak ya nanti untuk perkaliannya? Coba kita lihat. Apakah puzzle-nya unik atau enggak tanpa menggunakan box ini. Baris ini menjadi, tapi tadi saya menggunakan ini untuk menghasilkan angka genap di sini sih. Jadi masih dibutuhkan 7 di sini. 6 ya. 6 sekarang di box ini harus di sini. 6 di sini. Ini menjadi ganjil. Ini ganjil. Ini ganjil, ini ganjil, dan yang terakhir genap di sini. Oke, semua angka genap harusnya sudah selesai ya. Berarti tinggal angka ganjil saja. Box ini butuh 5 dan 7. Baris ini butuh 5. 7, 9 yang bisa kita selesaikan. 5, 7. 1, 5. 5 bisa kita tempatkan di sini ya. Dan ini merupakan 1 dan 9. Oke, kita gunakan aja lah perkaliannya. Ini nggak mungkin 1 ya, atau akan menghasilkan 24. Akan menjadi 9, dan coba kita cek. 27 kali 8. 27 kali 8. Iya, 216. 56, 8, 16, 2, iya 216 benar, udah benar. Oke, berarti sekarang semua perkalian sudah kita gunakan, tinggal sudoku saja. Nice. 1, ini butuh 9 dan 7. Ini butuh 5, 7, 5, 7, 9, 9, 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk multiplication practice. Dan di sini tantangan berhasil ya. Saya berhasil untuk menyelesaikan puzzle-nya tanpa menggunakan kalkulator. Dan juga judulnya sangat cocok banget karena ini menjadi puzzle yang sangat cocok untuk berlatih operasi perkalian. Ya, walaupun di sini memang saya sudah sedikit mengetahui lah properti-properti yang bisa didapatkan seperti dengan angka satuan atau properti ganjil genap dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya puzzle ini sangat seru banget untuk dimainkan. Ada interaksi yang seimbang gitu antara perkalian, coloring, ganjil genap, dan juga sudoku. Puzzle yang sangat brilian banget untuk konstruksinya. Luar biasa.
Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.